Mas, berapa sih jumlah formasi Pranata Komputer yang dibuka dan berapa sih jumlah formasi yang diperuntukkan untuk lulusan S1 atau D3 ilmu komputer? Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut. Mau lulus seleksi P3K Prakom? Dan latihan soal-soal FR terbaru? Yuk ikut kelas P3K Prakom. Tersedia juga formasi jabatan lainnya. Info selengkapnya gabung ke t.me/informasi-CASN 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat teman-teman yang akan mencoba seleksi P3K tahun 2022 ini, silahkan teman-teman bersiap-siap ya, karena sebentar lagi plus minus 30 September nanti ini akan dibuka pendaftaran seleksi P3K 2022. Oleh karena itu, teman-teman siapkan dari dini ya. Berbicara mengenai kebutuhan formasi Pranata Komputer, ini teman-teman bisa melihat di keputusan Menpan ya, tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mendaftar di Kota Magelang ya, nanti teman-teman lihat di penetapan kebutuhannya di Kota Magelang. Kalau misalkan teman-teman mau mendaftar di Kota X gitu, nah teman-teman juga harus melihat penetapan kebutuhan di instansi Kota X. Nah, cara mendapatkan seperti ini biasanya tidak mudah ya teman-teman ya, tidak ada di forum resmi. Jadi biasanya di grup yang saya kelola ini ada beberapa bocoran yang sudah keluar. Misalkan di sini sudah ada penetapan kebutuhan di Kota Magelang, kemudian di Aceh juga sudah ada, kemudian di Pacitan itu juga sudah ada. Nah, berikut ini saya akan berikan bocoran tentang berapa sih pengadaan formasi Pranata Komputer yang ada di Pemkot Magelang. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat di keputusan Menpan nomor 879 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Magelang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, biasanya ini ada di anak lampiran. Teman-teman nanti bisa dilihat di anak lampirannya. Nah, biasanya yang pertama tenaga guru dulu, kemudian tenaga kesehatan, baru tenaga teknis. Nah, teman-teman nanti lihatnya di tenaga teknis ya. Jadi di tenaga teknis ini, teman-teman nanti bisa mendaftar khusus untuk lulusan S1 komputer. Teman-teman bisa lihat di sini. Ahli Pranata Komputer ya di sini ya. Ini ada satu penempatannya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi di BKPSDM di bidang data dan mutasi. Kemudian berikutnya ini ada satu formasi lagi di Dinas Kominfo. Di sekretariat Dinas Kominfo. Oh, di bidang, mohon maaf, jadi di bidang teknologi informatika Dinas Kominfo. Kemudian dibutuhkan juga 2 orang di bagian pengadaan barang jasa di Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, jadi LPSE-nya ya. Kemudian untuk yang Pranata Komputer terampil ini juga dibutuhkan ya. Ada 1 orang ini di bidang kewaspadaan nasional Kesbangpol. Di Kesbangpol, kemudian dibutuhkan juga 1 orang di Dinas Kominfo di bidang teknologi informatika. Nah, biasanya di bidang teknologi informatika ini kaitannya dengan hardware ya, baik jaringan maupun pengadaan komputer-komputernya. Kemudian dibutuhkan juga 1 orang prakom terampil di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ini bidang kawasan permukiman, Dinas Perkim ya. Kemudian dibutuhkan juga 1 orang di
bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol. Kemudian 1 orang prakom terampil juga dibutuhkan di bagian administrasi pembangunan. Ini asisten perekonomian dan pembangunan, jadi biasanya di Seda. Kemudian 1 orang juga dibutuhkan di Kelurahan Rejo Winangun Selatan, ini di sekretariatnya. Kemudian dibutuhkan juga di bidang data dan mutasi untuk BKPSDM. Jadi tadi BKPSDM ini butuh 1 orang prakom ahli dan 1 orang prakom terampil. Kemudian dibutuhkan juga 1 orang prakom terampil di bidang pengembangan pembinaan pendidikan dan pelatihan di PSDM nih. Kemudian di BKPSDM ya, ini unit kerjanya. Kemudian dibutuhkan juga 1 orang di Kelurahan Magersari di sekretariatnya. Dibutuhkan juga di Dinas Kominfo, Subbag Umum dan Kepegawaian di sekretariatnya. Nah, itu berarti untuk yang prakom terampil ini kalau di Kota Magelang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang, teman-teman. Jadi cukup lumayan, ini cukup besar ya. Untuk yang prakom terampilnya, lulusan D3 komputer. Kemudian untuk lulusan S1 komputernya, ini dibutuhkan 4 orang. Cukup lumayan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar, silakan teman-teman segera mempersiapkan syarat-syaratnya seperti apa, kemudian soal-soalnya seperti apa, dan nanti barangkali teman-teman ingin dibantu, ingin dibimbing dari kami juga menyediakan kelas P3K Pranata Komputernya. Kemudian kita beralih ke kabupaten yang lain ya. Nah, ini yang Gayo Luwes. Gayo Luwes ini sering banget. Gayo Luwes itu informasinya cepat ya. Oke. Nah, kita lihat di anak lampirannya. Dia butuh berapa orang untuk yang Pranata Komputer. Oke. Nih. Ini dibutuhkan Pranata Komputer ahli, ini 2 orang, lumayan ini. Dia ditempatkan di Dinas Kominfo aja, bagiannya mana itu tidak disebutkan, jadi di Dinas Kominfo aja disebutnya. Kemudian 2 orang prakom terampil, ini juga 2 orang di Dinas Kominfo. Nah, jadi bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Gayo Luwes dan sekitarnya, silakan bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar. Dan bagi teman-teman yang berada di Jawa Tengah, ini teman-teman bisa mendaftar di Kota Magelang. Ini yang saat ini baru saya tahu untuk pengadaan kebutuhannya. Silakan nanti teman-teman follow aja grup formasi CSN 2022 di sini linknya. Nanti teman-teman bisa klik dan saya akan update tentang pengadaan kebutuhannya. Sehingga teman-teman nanti sudah memikirkan nih, apa aja instansi yang mau dibidik teman-teman. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini. Dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.